Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi pada matematika peminatan kelas 10, yaitu persamaan logaritma. Persamaan logaritma adalah persamaan pada bentuk logaritma yang di dalamnya memuat variabel. Variabel tersebut dapat menempati numerus atau bilangan pokok atau basis. Nah, beberapa bentuk persamaan logaritma beserta penyelesaiannya akan dijelaskan pada slide berikut. Yang pertama, logaritma fx basis a sama dengan logaritma p basis a. Nah, jika logaritma fx basis a sama dengan logaritma p basis a dengan a lebih dari 0 atau nilai a positif dan a tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan p dengan syarat fx lebih dari 0. Kemudian yang kedua, untuk persamaan ini, jika logaritma fx basis a sama dengan logaritma gx basis a dengan a lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan gx dengan syarat fx lebih dari 0 dan gx lebih dari 0. Kemudian yang ketiga, jika logaritma fx basis a sama dengan logaritma fx basis b dengan a lebih dari 0, a tidak sama dengan 1, b lebih dari 0, b tidak sama dengan 1, dan a tidak sama dengan b, maka fx sama dengan 1. Kemudian yang keempat, jika logaritma fx basis hx sama dengan logaritma gx basis hx, maka fx sama dengan gx dengan syarat hx lebih dari 0, hx tidak sama dengan 1, fx lebih dari 0, dan gx lebih dari 0. Selanjutnya yang kelima, jika logaritma hx basis fx sama dengan logaritma hx basis gx, maka fx sama dengan gx dengan syarat fx lebih dari 0, fx tidak sama dengan 1, gx lebih dari 0, gx tidak sama dengan 1, dan hx lebih dari 0. Kemudian yang keenam, untuk persamaan a dikalikan logaritma x basis a kuadrat ditambah b kali logaritma x basis a ditambah c sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan bentuk persamaan tersebut, dilakukan pemisalan y sama dengan logaritma x basis a, sehingga diperoleh persamaan ay kuadrat ditambah by ditambah c sama dengan 0. Nah, setelah diperoleh nilai y, selanjutnya substitusikan kembali pada pemisalan y sama dengan logaritma x basis a, sehingga diperoleh nilai x. Di sini ada contoh penyelesaian soal. Untuk soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut. A, logaritma x dikurang 3 basis 2 ditambah logaritma x dikurang 2 basis 2 sama dengan 1. B, logaritma x kuadrat dikurang 8 basis 3 sama dengan logaritma x kuadrat dikurang 8 basis 4. Kemudian yang C, logaritma 2x kuadrat dikurang 7x ditambah 6 basis x sama dengan 2. Kemudian untuk soal yang nomor 2, jika x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan, logaritma log kuadrat x basis 3 atau logaritma x basis 3 dikuadratkan dikurang logaritma x pangkat 3 basis 3 ditambah 2 sama dengan 0. Tentukan nilai x1 kali x2. Oke, untuk penyelesaian soal nomor 1 bagian A, yang pertama kita rubah dulu ini menggunakan persamaan logaritma PQ dengan basis A sama dengan logaritma P basis A ditambah logaritma Q basis A. Nah, sehingga ini kita rubah jadi logaritma
X dikurang 3 kali X dikurang 2 dengan basis 2 sama dengan 1. Selanjutnya kita rubah 1 menjadi dalam bentuk logaritma dengan basis 2. Ini dapat kita rubah menjadi logaritma 2 dengan basis 2. Nah, selanjutnya kita gunakan persamaan ini, di mana logaritma fx dengan basis a sama dengan logaritma p dengan basis a, maka fx sama dengan p. Oke, jadi ini fx-nya, ini p. Kita peroleh x dikurang 3 dikalikan x dikurang 2 sama dengan 2. Nah, kemudian kita kalikan, diperoleh x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 sama dengan 2. Kemudian kedua ruasnya kita kurangkan dengan 2. Kita peroleh x kuadrat dikurang 5x ditambah 4 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan lagi menjadi x dikurang 4 dikalikan dengan x dikurang 1 sama dengan 0, sehingga diperoleh x dikurang 4 sama dengan 0 atau x dikurang 1 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 4 atau x sama dengan 1. Nah, sekarang kita lihat bahwa syarat numerusnya di sini P dengan Q itu harus lebih dari 0, dimana P-nya ini X dikurang 3, X dikurang 3 lebih dari 0. Kemudian kedua sisinya kita tambah dengan 3, kita peroleh X lebih dari 3. Kemudian yang kedua, X dikurang 2 lebih dari 0. X dikurang 2 lebih dari 0. Kemudian kedua ruasnya kita tambahkan dengan 2, kita peroleh X lebih dari 2. Nah, di sini syaratnya X lebih dari 2 dan X lebih dari 3. Oke, antara X sama dengan 4 dan X sama dengan 1 ini yang memenuhinya adalah X sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4. Selanjutnya untuk nomor 1 bagian B, logaritma x kuadrat dikurang 8 basis 3 sama dengan logaritma x kuadrat dikurang 8 basis 4. Di sini kita gunakan jika logaritma fx basis a sama dengan logaritma fx basis b, maka fx sama dengan 1. Nah, sehingga kita peroleh x kuadrat dikurang 8 sama dengan 1. Kemudian kedua ruasnya kita kurangkan dengan 1, diperoleh x kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi x dikurang 3 dikalikan dengan x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, sehingga kita peroleh x dikurang 3 sama dengan 0 atau x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, sehingga kita peroleh x sama dengan 3 atau x sama dengan negatif 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3 dan negatif 3. Selanjutnya untuk soal nomor 1 bagian C, logaritma 2x kuadrat dikurang 7x ditambah 6 basis x sama dengan 2. Yang pertama kita rubah dulu 2 ke dalam bentuk logaritma dengan basis x. Nah, caranya
tentukan 2 sama dengan 2 dikalikan dengan 1 sama dengan 2 dikalikan 1 sama dengan X sama dengan logaritma X basis X. Nah, selanjutnya kita gunakan persamaan ini. Logaritma P pangkat N basis A itu sama dengan N dikalikan logaritma P basis A, sehingga kita peroleh logaritma X kuadrat basis X. Nah, jadi 2 sama dengan logaritma X kuadrat basis X. Selanjutnya kita gunakan persamaan ini. Jika logaritma fx basis hx sama dengan logaritma gx basis hx, maka fx sama dengan gx, di mana fx-nya adalah 2x kuadrat dikurang 7x tambah 6 dan gx-nya adalah x kuadrat. Sehingga kita peroleh 2x kuadrat kurang 7x tambah 6 sama dengan x kuadrat. Selanjutnya, kedua ruas kita kurangkan dengan x kuadrat, diperoleh x kuadrat dikurang 7x ditambah 6 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi x dikurang 6 dikalikan x dikurang 1 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh x dikurang 6 sama dengan 0 atau x dikurang 1 sama dengan 0. X sama dengan 6 atau x sama dengan 1. Nah, perlu kita perhatikan yang pertama syarat numerusnya. Fx harus lebih dari 0. Maka 2x kuadrat dikurang 7x ditambah 6 lebih dari 0. Kemudian kita faktorkan menjadi 2x dikurang 3 kalikan x dikurang 2 lebih dari 0. Sehingga kita peroleh 2x dikurang 3 lebih dari 0 atau x dikurang 2 lebih dari 0. Di sini kita peroleh x lebih dari 3/2 atau x lebih dari 2. Kemudian yang kedua, syarat bilangan pokoknya. Atau basis. Nah, di sini basisnya adalah x. Syaratnya itu x harus lebih dari 0 dan x tidak sama dengan 1. Nah, yang memenuhi syarat x lebih dari 3/2, x lebih dari 2, x lebih dari 0, dan x tidak sama dengan 1 adalah x sama dengan 6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 6. Selanjutnya untuk penyelesaian soal nomor 2. Jika x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan, logaritma kuadrat x dengan basis 3 dikurang logaritma x pangkat 3 dengan basis 3 ditambah 2 sama dengan 0. Tentukan nilai x1 dikalikan x2. Nah, di sini logaritma kuadrat x basis 3 itu sama saja dengan logaritma x basis 3 dikuadratkan dikurang. Selanjutnya ini logaritma x pangkat 3 basis 3 sama saja dengan x dikalikan logaritma x basis 3 ditambah 2 sama dengan 0. Nah, kemudian selanjutnya kita misalkan logaritma x basis 3 sama dengan y. Sehingga kita peroleh persamaan
Y kuadrat dikurang 3Y ditambah 2 sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan menjadi Y dikurang 2 dikalikan Y dikurang 1 sama dengan 0. Sehingga diperoleh Y dikurang 2 sama dengan 0 atau Y dikurang 1 sama dengan 0. Jadi Y sama dengan 2 atau Y sama dengan 1. Nah, untuk Y sama dengan 1, misalkan Y sama dengan 1 ini adalah X1-nya, sehingga kita peroleh logaritma X1 dengan basis 3 sama dengan 1. Ini sama saja dengan X1 sama dengan 3 pangkat 1, sehingga kita peroleh X1 sama dengan 3. Selanjutnya untuk Y sama dengan 2, maka logaritma X2 basis 3 sama dengan 2, sehingga diperoleh X2 sama dengan 3 pangkat 2. X2 sama dengan 9. Jadi di sini diperoleh X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 9. Jadi X1 dikalikan X2 sama dengan 3 dikalikan 9 sama dengan 27. Kemudian ada cara lain untuk menentukan X1 kali X2-nya, yaitu dari persamaan Y kuadrat dikurang 3Y ditambah 2 sama dengan 0. Nah, penjumlahan akar-akar persamaan kuadrat itu sama dengan negatif B per A, sehingga Y1 ditambah Y2 sama dengan negatif B per A sama dengan negatif, B nya negatif 3, kemudian A nya 1, kita peroleh 3. Nah, kemudian kita gunakan Y1 tambah Y2 ini, di mana Y1 nya adalah logaritma X1 basis 3 ditambah Y2 nya adalah logaritma X2 basis 3 sama dengan 3. Kemudian ini kita rubah bentuknya menjadi logaritma X1 kali X2 dengan basis 3 sama dengan 3. Sehingga kita peroleh X1 kali X2 sama dengan 3 pangkat 3. Jadi X1 kali X2 sama dengan 3 pangkat 3, 27. Jadi diperoleh X1 dikali X2 sama dengan 27. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar Google Classroom. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.